Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mufaddalul musharraful muayyad huwa hamid wa mahmud wa ahmad wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'un wa sajad, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah, salawat beserta salam akan senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insyaallah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah salawat kita selaku umatnya Allah Ta'ala izinkan di alam dunia ini untuk bisa pergi haji dan umrah, agar bisa ziarah ke makam Rasulullah, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan segenap para alimil ulama, para kiai, tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Wabil khusus kepada ustazah yang baru saja menyampaikan tausiah dan juga nasihat mau'izah hasanah kepada kita semua. Dan menarik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ternyata beliau juga masih ada ikatan persaudaraan dengan saya, karena saya orang tua Betawi, Betawi Selipi. Ibu-ibu tahu Selipi? Belah mana? Belah sonoh dah pokoknya ya. Saya punya yang namanya engkong, orang Betawi. Saya punya nenek orang Lebak, Maja, dan dekat dengan Tenjo. Ternyata nenek saya dengan neneknya sama-sama nenek-nenek. Enggak, bukan begitu. Nenek saya dengan beliau masih ada hubungannya karena memang orang Lebak, Banten. Kita doain semua guru-guru kita, ustazah kita, Allah Ta'ala kasih panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, berkah dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Begitu pula kepada seluruh segenap para panitia penyelenggara maulid baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perayaan maulid Nabi besar Muhammad ini menjadi sebab amal soleh, bekal untuk menghadap keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi amin ya rabbal. Nah, sebelum Ustadz tanya, sebelum Ustadz lanjut, Ustadz mau tanya. Ini sekarang udah jam 11 lewat 16 menit, udah tengah malam. Kalau bahasa bioskop midnight nih. Apa itu midnight? Ya begitu dah pokoknya ya. Susah kalau ngomong sama nenek-nenek mah kagak paham-paham. Udah mah, ngomong-ngomong jawab yang kompak. Masih kuat apa enggak? Lanjut apa enggak? Sampai jam 2 kuat? Jam 3 kuat?
gua yang nggak kuat. Insya Allah mudah-mudahan dengan waktu yang tersisa bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah. Nah Bapak dan Ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau bicara maulid, bulannya udah habis apa belum? Udah lewat apa belum? Tapi yang namanya maulid khususnya di Indonesia, terkhusus lagi di Jakarta dan sekitarnya, emang kagak pernah putus sama yang namanya maulid. Betul nggak? Jangankan bulan maulid, ya, enggak bulan maulid aja maulidan terus. Belum apa-apa udah datang nih minuman nih. Air udah ada, air putih, tambah lagi ini apa namanya, larutan penyegar cap kaki 3. Habis ini datang lagi teh manis. Yang ada gue ceramah kembung lah namanya. Lanjut apa kakak? Sampai mana tadi? Oh, ini kalau udah tengah malam butek begini nih urusannya, mak-mak udah kagak beraturan duduknya. Terada yang mengsong ke kanan, mengsong ke kiri. Nah yang belah depan lagi ngelonjor begini. Bodoh Ustaz ngomong apa kayak dah gitu. Lanjut apa enggak? Sampai mana tadi? Hah? Mau? Ibu-ibu nih kalau misalkan lagi mau ke Mekah, ngapain itu? Ke Mekah. Woi, Assalamualaikum. Masih hidup apa kagak sih lo? Pingsan jangan-jangan ya? Ke Mekah ngapain? Pergi kalau nggak pergi haji satu lagi ngapain? Umroh. Terus sambilan ngapain tadi? Terus kalau misalkan sebelum berangkat tuh kira-kira ngundang-ngundang nggak umumnya gitu? Ngundang-ngundang, ya. Apa nama istilahnya di sini? Walimatus sapar. Ngundang dah ustadz ya? Ngundang dah ustazah. Assalamualaikum ustazah, ustadz. Mohon maaf nih, ntar alhamdulillah ane dapat rezeki ustazah. Ya Allah, mohon maaf banget dah. Mak kan begitu ya. Orang kata saya mau kagak mimpi-mimpi pergi haji sama pergi umroh ustazah. Ada aja yang bayarin saya. Nah saya sekarang nih lagi mau tasakuran, datang dah. Sambil baca maulid ntar memerabana kita gitu. Bener apa kagak? Padahal acaranya walimatus sah, tapi bacaannya maulid. Anak abang lagi mau kawinan. Sebelum yang namanya kawinan, akad nikah, undang-undang dah tuh. Jamaah musola masjid. Jangan lupa ya, gue ngundang ini. Besok anak gua kan pengen akad nikah, nah malamnya tasakuran dulu tuh. Datang ke rumah dah. Ustadz jangan lupa ya. Ya, insya Allah ntar anak saya mau kawin nih. Ilahilullah. Alhamdulillah saya dapat mantu ada mendingan nih Ustadz nih. Ngobrolnya panjang ya kan. Ujung-ujungnya ngundang. Baca maulid kagak? Baca. Terus kita mau beli rumah. Iya rumah iya. Alhamdulillah dapat rumah. Ngundang apa kagak kira-kira itu? Baca maulid lagi apa kagak? Baca lagi. Terus apa lagi kita tuh? Lahiran. Ada lahiran ya? Iya, akekah baca maulid nggak? Lo baca, lo orang digunting aja sambil mahalul qiyam, betul nggak? Biar kata yang rada rebek baca sallallahu ala Muhammad gitu. Tetap aja maulid lagi, betul. Cuman atu yang saya lihat nih di Indonesia kagak pakai maulidan, mana tuh? Acara apa Ustad? Cerai. Ada kagak yang cerai nih? Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apaan po? Alhamdulillah anak saya kemarin baru tibang cerai nih Pak Ustadz. Saya mau ngundang Ustadz nih buat tasakuran. Ada gak yang begitu? Ada apa kagak? Lain-lainnya maulidan. Betul apa benar? Jadi kalau bicara maulidan mah udah kagak apa bahasanya asing di tengah-tengah kita. Pengajian aja maulidan di mana-mana. Betul. Woi, mau kemana lo? Majelis Nurul Mustafa, maulidan, betul.
Wah, Habib Hasan gayanya kan biasa tuh kalau beliau mau, yang di belakang jangan lupa selawat 10 kali. Begitu ya. Emang demenannya tuh anak-anak muda. Bagus. Betul. Ada lagi majlis Rasulullah, majlis ini, majlis itu. Alhamdulillah, yang namanya maulidan berkembang, masyarakat banyak yang cinta kepada yang namanya sholawat dan maulid baginda kita Nabi besar Muhammad. Dalam maulid biasa yang dibahas, salah satunya adalah ayat yang sering juga disampaikan, termasuk saya juga mau nyampein. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum, tuh gitu ya, fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah bilang sungguh, tuh. Cuman saya mau bahas kali nih beda daripada yang lain sedikit gitu ya. Allah Ta'ala yang menarik nih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Masih hidup? Lanjut. Mengawali ayat ini dengan 2 huruf taukid. Orang mari sih nggak asing dah, banyak yang mondok sama pesantren ya. Assalamualaikum. Orang mari pesantren apa markir? Hah? Banyak yang pesantren apa kagak? Ah, kayaknya kalau jawabnya lemes begini kayaknya kagak ini. Kalau orang pesantrenan saya rubah, tahu tuh apa yang namanya huruf taukid. Kalau bahasa kita yang namanya huruf taukid itu penekanan. Makanya punya arti sungguh, punya arti bener-bener. Andai kata Allah Subhanahu wa taala, nih andai kata. Kalau bicara andai katanya nih pasti kalau dalam bahasa Arab juga namanya lau imtinaiyah. Andai tapi nggak bakal terjadi. Betul apa kagak? Assalamualaikum. Ini gue ngomong-ngomong kalau ngaji begini tengah malam bute pada PA semua kali ya. Bengong nganga aja dah. Lu ngerti apa kagak sih Pok gue ngomong? Ah, ngerti kagak ngerti bodoh amat aku dah. Yang penting gue ceramah aja begitu ya. Pulang amplop jangan pakai dikelet aja urusannya. Lanjut apa kagak ini? Sampai mana tadi? Launya imtinaiyah, artinya enggak bakalan kejadian. Kayak sabda Nabi dah, lau saraqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Seandainya yang namanya Fatimah tuh nyolong, nyuri, maling, pasti kata Nabi, aku akan potong daripada tangannya. Betul nggak? Betul nggak? Pertanyaannya, aslinya Fatimah pernah nyolong apa kagak? Pernah nyolong apa kagak? Andainya bisa terjadi apa enggak deh? Enggak bisa terjadi. Makanya dinamain istilahnya lau imtinaiyah, tercegah. Andai tapi nggak bakal terjadi. Nah ini saya lagi bicara andai nih. Andai kata Allah Subhanahu wa taala kagak kasih laqad, itu ayat bisa tetap kita pahamin dengan sempurna, itu maksudnya. Maksudnya bagaimana nih Ustadz nih? Bu, Assalamualaikum. Bu, Assalamualaikum. Ibu nih lama-lama akhirnya begini, tinggal begini. Semangat banget diajak ngobrolnya nenek-nenek. Lanjut apa kagak sih nih? Kagak aci banget ya. Paham apa paham ini? Insyaallah paham ya. Ya, ini jadi ngaji nih ngaji. Kalau tadi kan bercandanya udah tuh sama ustazah. Udah ngaji, jadi nyampur. Andai kata, perhatiin Bapak ini, Allah nggak pakai lakot, informasinya udah kita tangkep tuh, udah sempurna. Ustadz lebih detail bagaimana? Kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Artinya telah ada di dalam diri Rasulullah suri tauladan buat kalian semua. Assalamualaikum. Masih bisa kita tangkap apa enggak itu? Berarti informasinya masih sempurna atau tidak? Apa intinya?
Ngeloncong nih bocah nih. Apa informasinya Ustaz? Informasinya Nabi suri tauladan, titik. Betul apa kagak kira-kira? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala ngasih tuh? Karena informasi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini serius. Orang yang dengarnya harus punya perhatian. Kita juga kalau ngomong sama orang, kalau misalkan ada penguatnya, berarti serius. Yang dengar juga pasti akan memperhatikan. Assalamualaikum. Jelas sama jelas. Kudu sering ditegur. Kalau kagak takut ayan yang itu sendiri. Nih Pok, ini khusus yang muda aja dah, yang tua mah jangan. Yang masih punya laki. Ya, gue juga yang tua punya laki, Ustadz. Oh iya benar-benar semuanya dah. Ibu-ibu kadang-kadang suka dirayu nggak sama lakinya? Kagak. Yang bener loh, kagak romantis pisan tuh laki. Tuker tambah, megelas. Biasanya mapan orang laki, kalau tadi kan versi Sunda, nah ini ceramah versi Betawi nih. Biasanya pan orang laki kalau ngomong ayang bebek dehela, sungguh bener-bener tidak ada perempuan yang aku cinta selain dirimu di dalam dunia ini. Cie. Ada yang begitu ada yang begitu ada. Tadi lo kata kagak. Ada juga kalimat ayang beb, tidak ada perempuan yang aku cinta di alam dunia ini kecuali hanya dirimu. Sama informasinya, tujuannya sama, mau ngerayu juga. Betul apa betul? Tapi yang satu pakai sungguh, yang satu pakai bener-bener. Ada penekanan kira-kira kalimatnya nih kalau mau dipilih mah bagusan yang pertama apa bagusan yang kedua? Assalamualaikum. Pertama apa kedua? Nah, berarti masih konsen lo. Yang pertama, walaupun kata abang katanya tapi bohong gitu katanya. Emang bener orang laki mah cuman ibarat kata ngerayu doang ya. Bah padahal mah yang aku hidup semati bersama kamu. Pret. Kentut lah. Betul kagak? Hidup boleh bareng, mati sendirian bloon kan begitu. Ada kali laki begitu bininya mati, ayang beb, aku datang kepadamu, aku dikubur bareng-bareng. Yang ada mah Allah makbir lah, besok 3 hari janda cakep nih urusannya begitu. Ada yang begitu ada. Mana orangnya? Kepret. Betul. Jadi balik kepada persoalan, Allah pakai penekanan biar serius kita ngedengerinnya. Oh Nabi Muhammad ini benar-benar contoh suri tauladan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tuh pakai yang namanya penekanan agar kita tahu, manusia, umat Islam, yang aku cinta kepada Rasulullah, saya kasih tahu, emang kagak ada lagi contoh yang paling paripurna, contoh yang paling sempurna, contoh yang paling baik buat kalian semua kecuali hambaku yang bernama Muhammad bin Abdullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ente mau jadi apa? Seakan-akan Allah bilang gitu tuh. Ente mau jadi pemimpin yang dicintai sama rakyatnya ada pada diri Muhammad. Subhanallah. Ente mau jadi suami yang terbaik di mata istri, mau jadi ayah yang terbaik di mata anak-anak kalian, engkau mau jadi panglima perang yang hebat, engkau mau jadi pengusaha pembisnis yang luar biasa, ada di dalam diri baginda Nabi besar Muhammad. Benar apa benar? Betul apa betul? Enggak ada yang kurang di dalam diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih cakep lagi nih Bang, udah Allah Ta'ala pakai huruf penekanan. Penekanannya 2 lagi tuh huruf taukidnya, lamu taukid sama kod. Kode itu yang masuk ke dalam fi'il madi itu taukid. Kalau masuk ke dalam fi'il mudhari terkadang
rubama artinya maknanya. Ini dua, lamu taukidnya ada, qad yang masuk ke dalam fi'il madinya ada, ditambah lagi fi rasulillah. Huruf jar itu bukan cuman pi doangan. Min, ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal ba, wal kaf, wal lam, wa hurufil qasam, wa hiya, al waw, wal ba, wa ta. Itu dalam kitab Jurumiyah. Belum lagi masuk ke alfiyah jadi 20 biji. Saya terangin sama bapak-bapak, ibu-ibu juga belum tentu ngerti. Benar apa benar? Betul apa betul? Enggak aja lo. Terus nggak nih? Ibu-ibu mau ngomong terus dalam hatinya melayan. Banyak ngomong lu tat, buruan lu tat gitu katanya. Lanjut apa kagak? Lanjut apa kagak? Pertanyaannya, kenapa kok Allah Ta'ala kudu pakai huruf fi, huruf jarnya gitu tuh. Kalau andai kata lagi nih, dipakai huruf jar yang lain. Laqad kana lakum min rasulillahi uswatun hasanah. Sepi bengong bae lo. Laqad kana lakum min rasulillahi uswatun hasanah. Kepaksa. Tuh protes. Serba salah mama. Emang kagak boleh salah kalau mama mah. Di alam dunia ini cuman dua yang tidak pernah salah. Satu adalah wanita, kedua adalah bos. Betul kagak? Kalau misalkan bos lu perempuan, hidup lu kelar. Tukang truk aja sama emak-emak takut, bukan polisi, sama emak-emak. Makanya dia tulis di belakang truknya itu foto kiai lagi berdoa pakai imamah, lalu dia berdoa, tulisannya ada di samping, ya Allah ya Tuhanku, hindarilah dariku emak-emak yang naik motor sennya ke kanan beloknya ke kiri. Bukan dihindarin dari tilangan polisi. Emak-emak, po yang bener dong po, jalan mate lu siwar gitu. Udah emak-emak nggak pernah kalah. Betul apa betul? Benar apa benar? Balik lagi. Jadi ketika dikata min rasulillah, berubah enggak makna dan informasinya? Yang benar berubah aja. Artinya bagaimana Ustadz? Ustadz artiin, sungguh telah ada min rasulillah, dari diri Rasulullah, suri tauladan yang baik bagi kalian. Ustadz mau tanya, kira-kira informasinya berubah apa kagak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berubah apa masih sama? Intinya Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, betul apa kagak? Betul apa kagak? Oh, rubah lagi andai kata Ustadz, laqad kana lakum ala rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada atas diri Rasulullah bagi kalian suri tauladan yang baik. Ustadz mau tanya, berubah apa kagak? Masih sama apa kagak? Terus kenapa Allah menggunakan huruf jarnya pi tuh? Tahu apa kagak? Kan gue belum kasih tahu. Ustadz kenapa tuh Pak Ustadz? Fi Rasulillah artinya di dalam diri Rasulullah. Allah seakan-akan mau kasih tahu Pak, mau kasih tahu Bu, kalau Nabi Muhammad SAW jadi contoh itu, jangan kata di luarnya,
hatinya, dalamnya itu udah pasti bagus, udah pasti mantap, udah pasti punya jaminan. Oleh karenanya apapun yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, taati dan juga ikuti. Bener apa bener? Betul apa betul? Itu ngomong-ngomong kardus ngapa mundar mandir, konsentrasi gue jadi hilang. Emang buah-buahan belum habis. Perasaan tadi gue liatnya katanya bagiin dulu biar Ustadz ntar ceramah enak. Ini kagak sesuai janji. Ustadz lagi ceramah, sekali lagi lewat gue guling-guling ngambek nih. Lanjut apa enggak? Anteng-anteng. Lo yang makan, gue yang ngeliatin. Betul, betul Ustadz. Lanjut nggak? Sampai mana tuh tadi? Sampai mana tadi? Kardus. Udah belum nih? Nenek-nenek geli banget. Seneng banget Ustadz kesel gitu. Lanjut. Jadi Allah Ta'ala mau kasih tahu Nabi Muhammad tuh luar dalam. Dalamnya A, luarnya A. Luarnya B, dalamnya B, sama. Makanya Nabi Muhammad suri tauladan, nggak ada yang namanya kekurangan. Basyarun lakal basyar, boleh manusia tapi nggak seperti manusia. Bal yaqutu bainal hajar, bahkan beliau itu dia bagaikan batu yakut di antara batu-batu yang lainnya. Di sini manusia, benar. Nabi manusia, betul. Tapi kita dengan Nabi besar Muhammad SAW pasti beda. Bener apa bener? Betul apa betul? Nih Ustadz nih, pakaiannya kayak ahli sorga kan? Pakaian. Lu ragu banget kayaknya gue tanya itu. Pakaian Ustadz nih begini cakep apa kagak ini? Kayak ahli sorga apa kagak ini? Pakai gamis ya. Oh, terus kemudian pakai imamah. Wah, keren dah, segede ban Vespa nah. Ya kan? Pakai yang namanya sorban, multifungsi nih. Bisa buat sorban, ngelap iler, bisa ini. Buat selimut bisa, semuanya bisa. Ya. Kan kayak ahli sorga udah. Wow, betul. Kelihatannya. Betul. Omongan Ustadz mah didengerin sekarang apa lah bapak-bapak sama ibu-ibu kagak tahu jeleknya saya. Betul. Ustadz ngomong baik-baik aja udah. Iya bener Ustadz, iya bener Ustadz, kagak ngerti. Coba yang ngerti sama kita. Kita ngomong dalil sampai bebusa. Ustadz udah lu dengerin, gue mah tahu kecilnya itu mah bener kagak? Kita ini mulia. Kenapa kita mulia? Sebab aib kita ditutup. Makanya jadi orang kalau aib udah ditutupin jangan pakai cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau udah ditutupin jangan pakai ini ember. Allah udah nutupin. Patime Marian dah lu dikit sini sama gue deh. Emang apa Pok? Begini astagfirullahaladzim ya Allah, gue tuh sebenarnya dosa dah gue deh gitu. Emang kenapa Pok? Lah Pok dia ngomong-ngomong tiba-tiba gitu. Ya gue salah gue ya sama bini sama laki gue. Lu gak tahu nggak kemarin yang namanya si Joni? Lah emang kenapa si Joni? Iya lu tahu kagak? Iya teman SD kita. Lah iya itu. Ngapain? Kan dia ngechat gue di Facebook tuh. Inbox gue dia Fatime, ya Allah. Gue mah tadinya cuek-cuek aja bener dah demi Allah, gue demi Allah. Lah ngapa sih Pok? Lah iya gue mau cerita sama lu ini, pokoknya jangan lu ceritain sama orang. Pokoknya ini rahasia kita berdua katanya. Lah akhirnya si Fatimah jadi penasaran. Emang ngapa Pok? Iya, ya Allah tadinya gue gak ada rasanya apa-apa sama dia bener dah.
Ya Allah, tahu-tahu dia ngechat, ngerayu-rayu gua. Terus gua dibilang katanya kayak bidadari. Ya Allah, terus muka gue kayak rembulan. Padahal dibohongin, rembulan kan bopak ya. Bolong-bolong. Lah gua akhirnya jadi keturutan gua, ya Allah. Dia ngajak jalan ke gua. Iya kan, makan bakso di pinggirin itu empang itu. Iya kan. Bukan orang kalau orang udah yang namanya kasmaran udah enak aja, biar kata tai lewat juga indah aja udah. Betul betul. Ya Allah, astagfirullahaladzim, dia pegang tangan gue Fatimah. Ya Allah. Terus bukan Pak, ya udah bagaimana gue gitu rasanya. Gue cerita sama lu doang ya, lu jangan sampai tahu laki gue kagak enak, gue dosa gua. Ya Allah, dosa gue sama laki gue. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Pinter apa goblok? Pinter apa goblok? Blow on. Orang udah ditutupin dia cerita, betul gak? Si Fatime sama dia berantem. Fatime sama dia berantem. Akhirnya Fatime ngeliat Maimunah main sama dia, namanya Rodie. Yang tadi ceritanya Rodie nih. Maimunah, sini gue kasih tahu. Ini rahasia lu sama gue doang berdua ya. Lu jangan kasih tahu nggak siapa-siapa ya. Tuh si Rodia pernah cerita sama gue, demi Allah gue. Akhirnya si Maimunah cerita lagi ame si Nina. Ada Nina di sini. Kata si Maimunah, lu jangan cerita sama siapa-siapa ya, ini rahasia kita berdua doangan. Terus nyampe akhirnya si Nina cerita sama lakinya temen nongkrongan, lakinya Rodie. Nyampe apa kagak itu kira-kira? Akhirnya besok cerai. Yang goblok siapa? Yang goblok siapa? Dia mau ngomong Rodie, ada yang namanya Rodie di belakang. Kalau udah ditutupin sama Allah jangan Allahumma astur uyubana, kan begitu. Ya Allah, tutupin aib saya. Udah, jangan pakai cerita sama orang kalau yang namanya maksiat kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Emang dasarnya kayak kita begitu, fitrah manusia punya dosa. Beda sama para nabi maksum, apalagi Nabi Musa Muhammad SAW. Kalau kita mah kadang-kadang luarnya doang soleh, hatinya toleh. Luar boleh penampakan malaikat, hatinya hatinya lu yang ngomong, gue cuman doang, lu yang terusin. Lah bagaimana kagak, kadang-kadang di tempat majelis taklim masih aja dengki banget sama orang. Ada aja yang diomongin. Tuh kan ada yang ngomong, iya betul. Pengalaman antara jadi pelaku sama korban itu. Udah anteng-anteng sampai batuk gue. Udah anteng-anteng duduk di majelis, cakep banget pakai baju syar'i. Beilah model jilbab cakep. Model jilbab macam-macam di sini, pakai macam-macam ya. Ada yang kayak model kaos blupuk, masuk udah kelar. Udah pakai blupuk, ada ronde-rondenya. Iya. Ada lagi yang modelnya pasmina, paling ribet makanya pasmina itu. Sreset. Tahu-tahu kecekek sendiri tuh. Dia pakai muter kayak orang tua. Cakep bajunya syar'i, jilbabnya bagus, rambutnya kagak kelihatan. Ngomongin orang. Sini deh. Rodie lagi. Kagak ada bahan lain habisnya gua. Rodie sini. Kenapa po? Gitu. Ini ceritanya sekarang Rodia sama Maimunah. Pakai ngomong, lu lihat dia masih si Fatme Rodia, lu lihat Fatme no Maimunah no, ya pakai jilbab sih modelnya begitu kan tolol ya gitu.
Ngapa emang orang mendandan ke emang udah mari dia kagak dandan apa lagi ngaji ya? Mestinya ngedandan ngaca ke emang di rumah nggak punya kaca tuh. Emang kenapa? Lihatnya mencong begitu pakai jilbab itu. Ada yang begitu ada. Ada yang belagu banget jadi orang ngapa pakai emas tuh begitu dia mau pamer sama kita. Ayo ntar sama-sama kita pamerin lagi emang dia doang yang kaya ya kan gitu. Betul ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Di majelis tak udah main pamer-pameran. Po jangan lupa ya po ya ntar datang ke rumah gue mampir. Yang atuh kagak mau kalah. Iya gue juga tahu ke rumah lu ntar gue. Gelang dibuka bagus kagak kalung repot dia ya kan. Iya ngapa lo? jangan jadi dengki asut sama orang ibu ya. Jangan, akhlak Nabi nggak begitu, betul. Makanya jadiin contoh. Nah, jangan dianggap enteng po, sama hasut jangan dianggap enteng. Jangan, hasut dengki itu luar biasa. Itu yang pertama kali hasut dengki siapa memang? Iblis, amin Nabi Adam. Jadi kalau ada orang penyakit dengki berterus-terus berarti titisan, jangan. Sampai sampai Allah bilang dalam Al-Quran min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang hasud pada saat dia menghasut. Tuh. Makanya hati-hati. Emang yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal, abu-abu yang lain deh tuh. Abu Janda belum ada tuh orang. Belum nemu tuh orang tuh. Ya. Yeah. Emang dia tuh nggak percaya, apa dia tuh nggak tahu kalau Nabi bener. Assalamualaikum. Abu Lahab, Abu Jahal nih, tahu nggak kalau Nabi Muhammad tuh bener? Lo tahu bener banget, tapi kenapa kagak mau ngikutin Nabi Muhammad? Dengki, hasut, gengsi. Makanya jadi orang jangan keduluan nama hasut, nggak usah. Terima aja apa Allah Subhanahu wa taala kasih ke kita. Kalau emang itu benar jadiin itu benar. Kalau salah jadiin itu salah. Enggak boleh yang namanya kita hasut dengki. Betul apa betul? Nabi enggak hasut, enggak dengki. Nabi lapang. Nabi dicela aja diam. Nabi dicela, dihina, dicaci maki. Sabar apa enggak? Sabar enggak? Tapi gue garis bawahin, buat Nabi itu urusan pribadi. Assalamualaikum. Buat Nabi itu urusan Nabi sabar. Tapi kalau Nabi dihina, kita umatnya sabar apa marah? Marah apa diam? Kalau ada yang bilang Nabi aja dihina diem sabar, ngapa jadi lu ngamuk-ngamuk? Ikutin dong Nabi. Ini yang ngomong kayak begini kebangetan pinter apa kebangetan goblok? Jawab yang kompak, goblok apa pinter? Pinter apa goblok? Blow on. Bedain. Nabi yang dihina bagi diri Nabi pribadi, Nabi maafin. Maksudnya kita kalau misalkan dihina, dicaci make, dikate-kate, kita sabar, malah doain. Nabi itu begitu. Nabi disakitin aja, Nabi Muhammad doain. Kan sering denger tuh. Nabi lagi lewat mau ke masjid. Puff. Blok. Allah. Nabi oles. Alhamdulillah. Tuh. Nabi tuh Nabi lah coba kalau poro dia mau berangkat ke majelis taklim, pluk. Apa kata dia? Setan banget sial dangkalan sialan, madeki pe siapa itu orang? Begitu kagak? Begitu kagak? Ngaku tuh Rodia itu. Besok diludahin, kagak kapok-kapok Nabi. Berhari-hari Nabi lewat, satu hari kagak ada yang ngeludahin. Tumbenan ya.
Bocah ngapa ya? Gitu katanya. Yang ngeludain maksudnya. Kemana nih? Apa dia libur ngeludain gua? Kalau bahasa kita gitu. Tahu-tahu ditanya sama tetangganya sakit. Lah coba kalau Rodie denger yang suka nyakitin dia sakit. Kira-kira kata Rodie apa? Ayo para Rodie jawablah kau. Kata Rodie apa? Syukurin. Atau lagi bermampus. Betul? Nabi kagak balik ke rumah Aisyah. Ya Allah, Aisyah ya. Siapanya Nabi? Sayyidatuna Aisyah. Istri Nabi yang keberapa? Yang keberapa? Nabi setahu saya punya istri Aisyah itu Aisyah istri ketiganya Nabi. Oh gitu. Pertama Sayyidatuna Khadijah. Yang kedua Sayyidatuna Saudah. Makanya ini sebagai bantahan kalau Nabi katanya doyan sama perempuan tuh otak orang yang nuduh koslet. Kalau Nabi doyan sama perempuan dengan hawa nafsunya beda sama kita bang. Lah kita melihat perempuan emang bener-bener nafsu. Dah siapa itu ya? Bolot gitu giniin wantengin baik bener gak lo? Ngaku aja lo jangan belaga PA. Kita kalau Nabi mah kagak. Buktinya Nabi Muhammad abis meninggalnya Sayyidatuna Khadijah nikahnya ame umur yang tua. Sayyidatuna Saudah barulah ke Sayyidatuna Aisyah karena perintah Allah Subhanahu. Datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Kalau Sayyidatuna Aisyah dipanggilnya apa? Ya elah hafal bener. Ya Umayyarah. Iya. Apa artinya Pok? Wahai yang kemerah-merahan. Bang lu dengerin itu. Lu kalau mau romantis juga ngikutin Nabi. Ya Umayyarah gitu ya. Tapi lu jangan jujur-jujur amat. Lu punya bini hitam. Panggil Humairah kagak pantes, bagaimana ya kata dia. Lempeng baik deh. Ya Hajar Aswad begitu katanya. Habis kata ngomong kayak begitu piring melayang. Setan lo jadi laki begitu katanya. Jangan jujur-jujur amat. Yang hitam manis gitu dong, ya kan? Nabi nanya nih. Ini lanjut apa kagak nih? Kayaknya lu yang ketawa, gue yang ngos-ngosan ini romannya. Jam 12 sudah. Udah deh ya. Lu lanjut aja lu. Emang lu bantuin bayar? Enggak, gue bercanda, tenang aja. Ya tenang aja, bercanda. Panitia nggak usah dipikirin. Diusahain aja. Lanjut. Ayang beb kalau bahasa kita. Tapi nggak kayak orang sekarang. Nabi nanya gitu kan. Kalau kita makan kagak, ikut-ikutan alip. Ayang beb, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Akhirnya dikelpak melakunya pelan lu. Kamu nanya, nyolotin emang dah yang begitu viral ya. Kamu nanya, bertanya-tanya. Kamu mau tahu model rambutku apa? Ini namanya cekmek. Ustadz gua tahu, gua bukan ngeliat TikTok, sumpah gua. Gara-gara siapa? Dari anak gua. Gua nanya, nak, abah nanya, abah bertanya-tanya. Anak gua tuh, anak gua nih ustadz, coba lu bayangin. Astagfirullahaladzim. Nabi tanya ada tuh udah, yang beb punya bekal apa? Ada, wahai suamiku di belakang.
Masih sisa ada, masih bagus masih. Ya sudah, bungkusin. Akhirnya dibungkus, dibawa ke tempat orang yang tukang nyelak tadi, orang Yahudi. Tok tok tok, sepada. Kalau bahasa kita, nah orang kafir masa assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, kalau assalamualaikum kayak begitu emang kalau budaya kita tamu tuh, assalamualaikum. Oh, biasanya RT tuh kalau yang begitu tuh, iuran nih gitu. Habis assalamualaikum pelan kagak didengar-dengar, akhirnya RT nyolot assalamualaikum. Aduh, udah kan model assalamualaikum macam-macam ya. Ada lagi yang model assalamualaikum gini, assalamualaikum. Siapa tuh Pak? Siapa bang? Kamu minta-minta, udah gitu gobloknya pakai nyaut di dalam, orangnya kagak ada. Kang minta-minta jadi bengong, ha? Lah yang nyaut siapa itu, udah demit katanya. Udah ceramah makin malam hancur nih urusannya. Udah. Lu lanjut aja, gue capek ini ah. Lu mah nyeksa gue baik lu. Udah akhirat tuh Nabi sepada. Siapa di luar? Saya. Baru enggak dia. Wah, suara Muhammad nih. Waduh kacau nih. Dia lagi apa sih namanya itu kalau orang Betawi bilang tuh kalau pakai kain sarung begitu? Ngapa teh? Hah? Keredongan ya. Gua kalau dengerin yang rame-rame jadi susah, gue jadi budeg. Waktu aja gue fokus dah. Keredongan ya. Gitu. Ya Muhammad nih. Dia udah sujon aja, Pok. Wah, kacau nih Muhammad pasti bawa pedang nih. Pasti nih mau nyiksa gue nih, balas dendam nih Muhammad nih. Waduh, bagaimana ya? Assalamualaikum gue salah lagi. Sepada gitu maksudnya. Nambahin terus. Sepada. Mau kagak mau dah akhirnya. Bentar. Dia bukain sambil gemeter, sambil keredongan. Takut dia udah pasrah, mati dah gue nyari. Kata si Yahudi. Pas dia buka tuh pintu 180 derajat dari perkiraannya. Dia lihat senyumnya kita punya Nabi besar Muhammad. Seraya berkata, wahai saudaraku, kemana saja? Aku dengar engkau sakit. Nih sekarang aku berikan bekal yang ada di rumah untukmu. Semoga engkau lekas sembuh, cepat-cepat nanti ludahin aku lagi ya gitu. Yang belakang bohong, PA lo kalau percaya. Akhirnya ketika Nabi Muhammad mengatakan sedemikian rupa, begeter dia punya yang namanya muka. Seraya tetesan air mata nggak berasa keluar dari kedua bola matanya sampai berkata, ya Muhammad, tetanggaku belum ada yang kemari, teman-temanku yang biasa aku berikan cacian dan makian bareng-bareng untukmu, menghinamu, menjelek-jelekanmu, belum ada yang kemari. Saudara-saudaraku yang sedarah belum ada yang kemari. Engkau ya Muhammad, orang yang senantiasa aku hina, aku caci maki, engkau yang terlebih dahulu datang kepadaku ya Muhammad. Maka saksikan hari ini ya Muhammad, asyhadu an la ilaha wa asyhadu annaka rasul. Masuk alhamdulillah. Kalau Rodia bagaimana Rodia kira-kira? Habis dibuka sama Rodia diapain? Kalau orang Betawi bilang diunyang-unyang, nih dia manusianya nih. Benar apa benar? Nabi, alhamdulillah. Waktu Nabi di Thaif juga begitu.
Ditimpukin malaikat turun, malaikat Jabal Uhud sama malaikat Jibril nemenin Nabi, nolongin Nabi. Kata malaikat Jabal Uhud, ya Rasul, kalau engkau perintahkan aku sekarang cabut tuh gunung Uhud, aku timpakan kepada orang-orang Taif, maka saat ini aku akan laksanakan wahai Rasul. Aku tidak ridho dan aku tidak terima engkau diperlakukan seperti itu. Apa kata Nabi? La. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Maka kita udah tahu akhlak Nabi, udah tahu yang namanya ajaran dari Nabi, tapi sayang seribu sayang ajaran Nabi enggak dijalanin. Kita kadang-kadang pandai ngaku doang jadi umat Nabi, tapi belum tentu diaku oleh Nabi kita Muhammad. Ustadz, mana buktinya? Kurang berapa banyak yang namanya maulidan di negeri kita, betul atau tidak? Kurang berapa banyak orang yang cinta selawat di negeri kita, bener apa kagak? Tapi musibah masih datang, silih berganti menghantam kita punya negeri, seakan-akan tiada henti. Ustadz, itu kan fenomena alam, kagak ada sangkut pautnya sama yang namanya kelakuan manusia. Orang kalau kagak ngaji bacotnya lemes. Betul apa kagak itu? Padahal Allah yang bilang lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Seandainya satu negeri, kata Allah, mereka beriman bertakwa kepadaku, niscaya akan kami bukakan, kata Allah. Pakai lam taukid lagi tuh, pasti kata Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Enggak satu, bukan isim mufrad tapi isim jamak. Barokat artinya berkahnya bukan satu dua, banyak. Walakin kadzabu, tapi sayang seribu sayang, sayang sejuta sayang, mereka itu berdusta kepadaku, kata Allah. Mulutnya bilang beriman, tapi kelakuannya jauh dari kata iman. Maksiat terus dilakukan, bertobat enggan untuk dilaksanakan. Akhirnya turunlah bencana demi bencana. Fa'akhadnahum, kata Allah, kami timpakan kepada mereka bencana demi bencana yang silih berganti menghantam mereka punya negeri seakan tiada henti. Inna lillahi. Ustadz, orang lagi dapat musibah jangan begitu dong ngomongnya. Bener, bantu mah tetap bantu, betul tidak? Buktinya banyak saudara kita, bahkan juga saya ajak semua masyarakat bantu. Saudara kita yang lagi kesusahan, kesian, karena nggak semuanya di sono adalah ahli maksiat juga. Kalaupun dia ahli maksiat, wajib kita bantu. Kali dengan itu dia berpikir untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Tapi sungguh pun demikian bukan berarti kita kagak mikir. Assalamualaikum. Lanjut nggak nih? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjadi presiden, ketika beliau menjadi khalifah, ketika beliau memimpin kaum muslimin pada saat itu, saudara, di salah satu wilayah daerah kekuasaannya tertimpa gempa yang dahsyat, musibah kepada yang namanya umat Islam pada saat itu, saudara. Datang tuh yang namanya Sayyidina Umar. Apakah Sayyidina Umar bilang sama mereka, korban ada berapa banyak, kerugian ada berapa, terus yang mati ada berapa? Enggak begitu pertanyaannya, saudara. Kalau kita begitu nggak yang kita tanya? Betul kagak? Terus habis itu kita ngapain? Sabar ya, khair insya Allah. Ntar Allah tolong.
Ntar insya Allah mudah-mudahan kita ajak nih saudara-saudara kita ademin hatinya, betul. Sayyidina Umar kayak Sayyidina Umar bilang apa sama itu umat, sama kaum muslimin, saya mau tanya, maksiat apa yang ente lakukan di tempat ini? Masya Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada ente bencana, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan satu azab, satu musibah kalau tidak ada maksiat di dalamnya, saudara. Luar biasa, saudara. Assalamualaikum. Lu ngapa tiba-tiba bengong begitu lo? Ya Allah, illallah. Kita tahu Cianjur, saudara, belum lama ada beritanya orang ketahuan ada yang LGBT di sono. Mohon maaf, kristenisasi di sono, betul nggak? Belum lagi maksiat yang lain dari jalur Jagorawi keluar, lu tahu sendiri, puncak, woi, pila bang, betul apa betul? Maksiat bukan tuh? Indonesia, Jakarta ini udah lengkap, tapi kenapa musibahnya belum? Kok di sono juga, kok di sono ditimpa, kan musibah juga banyak, Ustadz. Apa namanya, maksiat juga banyak, Ustadz, di Jakarta. Kurang apa? Betul apa betul? Karena bisa jadi masih banyak orang-orang yang mau mencegah daripada kemunkaran, saudara. Masih mau amar ma'ruf nahi munkar, masih mau hisbah dengan segala resiko yang dihadapi saudara oleh mereka. Tapi kalau orang udah tahu nggak tahu, nggak peduli, bodoh amat, lu jangan ikut campur. Itu urusan dia, mau ngapain sih, biarin lah. Yang penting jangan keluarga kita. Pok, tapi dia jablay, biarin. Ntar lagi kita kena enggak. Untuk kos-kosan di samping tuh lagi ngapain tuh? Itu kos-kosan bebas tau, Pok. Udah jangan ngurusin gitu, biarin lah. Biarin yang punyanya aja. Ustadz mau tanya jujur, banyak yang begitu? Banyak yang begitu? Dia kita padahal agama ngajarin gak begitu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi enggak, saudara? Padahal Nabi nyuruh kita, akhlak Nabi itu dua, lembut, tegas. Kapan tegas? Ada saatnya. Kapan lembut? Itu yang diutamakan. Nabi begitu nggak? Nabi begitu nggak? Makanya saudara-saudara jangan mau diadu domba deh. Kalau ngelihat ada saudara-saudara kita yang dia berjuang lewat amar ma'ruf nahi munkar, doain kalau kita nggak masuk ke sono. Jangan ya hanu pakai ngata-ngatain, Nabi nggak begitu, biji mati lo kendor. Ngaji lo yang benar. Nabi kadang tegas, ada waktunya. Kita belum begitu, kita lewat akhlaknya Nabi nggak apa-apa. Yang lembut misalkan, nggak apa-apa. Tapi jangan menghina, mencaci maki yang kayak begitu, saudara. Jangan. Ini kita kagak. Gue sih kagak suka sama Habib Ono. Sama Habib Ono katanya. Ngapain? Ceramahnya begitu, gue mah. Lu cinta sama Nabi sih pilih-pilih. Habib yang tegas itu cucu Nabi. Habib yang lembut itu cucu Nabi. Darah Nabi ada dua-duanya. Ini kok galil adab bener, saudara. Pakai nilai-nilai. Gue gak demen, mendingan gue Habib Ono. Habib Ono gak demen gue. Pengen gue tabok aja malam. Jangan galil adab, saudara. Siapa orang yang benci terhadap keluarga Nabi besar Muhammad SAW akan berakhir celaka nanti di akhirat, hati-hati. Lu ngomong cinta sama gue, anak cucu keturunan gue, lu caci maki, terus minta syafaat gue, siapa lu Bambang, begitu. Hana lu, jauh-jauh lu gue kagak kenal, begitu. Betul. Makanya saya mau tanya, orang mari siap bersatu atau tidak? Siap cinta sama ulama atau tidak? Siap cinta ulama lembut? Siap cinta ulama tegas? Siap bersatu? Siap taat? Alhamdulillah. Kenapa Ustadz TV ujung-ujungnya kayak Ustadz EPI gue ceramahnya ya. Apa-apa deh, penting buat semangat. Udah belum? Lu sih emang mau buat gue pingsan.
12 lewat masih belon baik. Lanjut lihat di TV. Udah punya step box apa belum lu? Step box belum. Sian banget muka pakir emang ya. Mudah-mudahan biar pada rezekinya banyak, amin. Biar pada berkah semua, amin. Ya Rabbal. Dah. Pokoknya mau kagak mau, pokoknya udah. Bodoh amat. Ngambek gue udah. Gue udah serak lu masih terus saya tega lu. Gue udah kali-kali batuk, pakai suruh minum, gue juga udah tahu. Enggak. Mana besok masih sibuk. Malam minggu, emang apa malam minggu? Terus gue malam minggu suruh nemenin nenek-nenek gitu. Dah, Ustadz pengen lama, tapi namanya orang ya punya daya dan upaya terbatas. Ini sih udah serak dari tadi kemarin, tahu sendiri emang bulan Maulid ya. Begini hari alhamdulillah masih ada. Ini buah-buahan romannya banyak bener ini. Ya. Gue dapet parcel apa kagak ya? Alhamdulillah sih gue husnujon sama panitia sini baik insya Allah. Pasti gue dibawain parcel kan. Kalau nggak dibawain juga nggak apa-apa. Mendalam hati gue dendem. Besok gogah diundang situ lagi, ngapa panitia pelit gitu ya. Insya Allah nggak bercanda. Dah, saya pengen lama tapi nggak bisa. Ya besok kudu istirahat. Besok lagi ada urusan. Ya, Insya Allah panjang umur, sehat walafiat, kita jumpa lagi. Ya, Ibu ya. Tapi sebelum saya akhirin nih, mohon maaf nih, belum tutup doa, jangan pada berangkat nih. Mak biasanya nih, udahan yuk. Ntar dulu. Saya mau ngajak bapak-bapak sama ibu-ibu sedekah, mau kagak? Mau nggak? Tapi ini bukan buat Cianjur, bukan. Saya jujur, ini buat saya. Lah buat Ustadz, iya Ustadz lagi bangun pesantren di Majak Lebak. Sekarang lagi ngecor jalanan ya, jalanan pesantren bukan jalanan umum. Jalanan umum merugi amat ya kan. Kira-kira pada mau kagak ini? Alhamdulillah. Ini ntar ada dua cara nih. Ada dua cara yang Ustadz mau kasih nih ya. Ustadz yang pertama caranya kita biasa nanggok ya, sambil baca salawat ya. 1, 2, 3 tolong semuanya dilewati dengan seksama. Jangan ada yang lewat barang satupun. Kalau dia belaga-belaga ngerogoh-rogoh, tungguin. Jangan pakai belaga nengok sini nengok sono. Nggak punya duit lu pinjem aja sama yang samping udah. Lu punya emas keluarin kalau perlu tuh emas. Kalau ada yang kagak percaya, minta nomor telepon saya kasih, ntar saya kasih buktinya videonya ya. Ayo semua 1, 2, 3 Salatullah salam ala Toha, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah. Kurang kompak. Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibis wabil hadi rasul wa kulli mujah bi ahlil bada. Semua salatullah ala Taha Rasul, salatullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil minal afati wa min hammi wa min ghumma bi ahlil bada. Salatullah salam
ala taha rasulillah salatullah ala yasin ilahina jina wa kashif jami'a diyati wa sarif maka ida wal tuf bi ahlil bada semua salatullah ala taha rasul salatullah ala yasin sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Bapak Ibu, ini saya lagi nyari dana, rasa malu saya buang dulu. Betul nggak? Kalau bahasa orang Betawi bilang muka tembok kita jadiin. Betul? Tapi demi Allah ini saya lakukan untuk demi cepatnya pembangunan pondok pesantren agar bisa dilanjutkan syiar dakwahnya. Saya cuman punya keinginan sama kayak guru-guru saya yang lain. Kita enggak selamanya bakal jadi dai terus kayak begini keliling ke sono kemari. Betul enggak? Kadang kita ada waktunya. Mumpung masih muda, makanya keliling ke sono kemari sambil ngajak umat untuk bantu saya punya perjuangan. Tadi udah tuh, kalau misalkan dihitung-hitung, mohon maaf lahir batin, saya jujur aja sedikit, tapi sedikit juga jangan diremehin, betul nggak? Yang tadi recehan ambil angkut, kalau bahasa agama mah biar kata begitu mah harta gonimah itu bawa, tapi saya mau dapat yang rada banyakan. Biasanya yang rada banyakan kudu muka terus bagaimana Ustadz? Ngomong muter-muter gitu ya. Saya mau ngajak dari angka yang besar sampai yang kecil, dan paling kecil itu ratusan ribu. Siapa yang mau saya lelang, tunjuk tangannya. Berarti kan kalau misalkan kagak ada yang nunjuk kan sepi, bener gak? Kalau sepi kan berarti gue malu, betul kan? Gua malu kagak ngapa-ngapa, karena yang namanya ngajak kagak boleh maksa, betul? Tapi saya mau lelang, kali aja ada manusia-manusia yang Allah Ta'ala kirim untuk bisa bantu. Jadi nanti siapa yang berani nunjuk dari angka yang saya kasih sampai paling kecil tuh, itu dikirim hari ini atau besok via transfer. Via transfer. Atau Ustadz saya mau tungguin Ustadz. Saya mau ngambil duit ke rumah dulu buat Ustadz nih. Nih buat pesantrennya nih. Boleh. Gue tungguin. Lempengan duit pokoknya gue tungguin. Tenang aja lo. Kagak ngantuk gue. 10-15 menit. Atau lo bilang, Pak Ustadz tungguin ya. Saya mau ngambil dulu. Gak apa-apa gue tungguin lah pokoknya ya. Ya kan. Kira-kira siapa apa kagak ini? Assalamualaikum. Lah kagak ada yang nyaut ini. Siapa apa kagak? Siap kagak siap, gue udah nyerah tadi begitu. Satu, emang nggak pakai malu-malu dah. Bismillah. Saya mau lelang pertama dengan jumlah 5 juta rupiah. Ini bener-bener lagi butuh apa? Makanya gue nekat aja udah. Emang Ustaz tempat lain dapat saya demi Allah. Di tempat yang lain alhamdulillah pernah saya dapat 30 juta. Kelar tuh yang namanya tembok, sedikit demi sedikit pagar keliling. Sekarang lagi jalan nih, butuh dana 161 juta buat tahap pertama ngecor jalanan. Ada yang berani nggak? 5 juta saya hitung sampai 10 turun lagi. Ya tapi nggak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil. Satu saya hitung, kalau ada yang 5 juta. 2 saya hitung sampai 10. Ya ibu-ibu ketawa aja. Kata ibu-ibu nggak bakalan ada gitu kan.
3, tapi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala. 4, enggak ada yang mustahil bagi Allah. 5, tenang aja, saya udah persiapkan rasa malu. 6, 5 juta nih, pokoknya ada yang yakin sama Allah taala bakal rezekinya diganti, tunjuk tangan. 7, gak usah pakai malu-malu. 8, 9, Mama lagi ngeliatin, kayaknya kagak ada dan nih kayaknya kagak ada. 10, turun lagi 4 juta rupiah, ada 5, 1, 5 kali lelang ya. 2, 4 juta. Ntar minta nomor rekening sama saya dan nomor telepon saya kalau mau transfer. Nanti dari situ ibu bapak berhak untuk mendapatkan laporan dari saya, bukti video dan juga fotonya. 3, 4 juta nih, ada nggak nih? Ada nggak ya orang mari ya? 4, biasanya ntar ada di angka favorit biasanya. Tungguin aja, tungguin. 5, 4 juta. 6, 7, 8. Rekeningnya juga rekening yayasan, bukan rekening pribadi ya. Sambil lu bantuin aja, lu mah mau buru-buru. 10, turun lagi 3 juta. 1, 3 juta. 2, 3 juta. 3 juta. 4, 3 juta. 5, 3 juta. 6, orang sini masih tekbal juga ya. 7, 3 juta. 8, 9, 10, turun lagi 2 juta, mendekati angka favorit. 2 juta 1, ada yang berani 2 juta? 2 juta 2, 2 juta 3, 2 juta 4, 2 juta 5, 2 juta 6, 2 juta 7, 2 juta baik, angka favorit pertama 1 juta rupiah. Biasanya suka ada, biasanya biasanya ada 1 juta 1, ada gak? 2, 3, masih tekbal juga nih kayaknya. 5, 6, 7, 8, 9, alhamdulillah, takbir. Atau ada tuh 1, iya. 2 juta udah. 3 juta udah. Ada lagi? Ibu-ibu ada nggak ya? Ibu-ibu ada ya? Udah Pak Ustadz, kontrakannya belum bayar. Toh 5, 6, 3, 4, ya bener ya? Oke, ada lagi 1 juta? Namanya 1 juta 1. Tadi udah habis ya 1 juta ya? Ulang lagi apa kagak nih? Ada berapa orang lah dek? Ntar sehabis itu selesai datang ke saya, minta nomor telepon saya, dan juga saya nanti akan berikan nomor transfernya, rekening yayasannya gitu ya. Atau misalkan yang mau postat saya langsung aja juga boleh. Nomor teleponnya saya akan simpen, saya akan berikan buktinya. Yang terakhir sebelum tutup, 500.000 terfavorit biasanya ini. 1, 500.000. Ada kali 500.000? 2, 500.000. 3, 1, alhamdulillah, takbir.
Ada lagi yang 500.000? Nang ning nang ning nung. 4. Mana di belakang ada? Mana? Alhamdulillah. 2 500. 5 ada lagi gak? 6 7 8 9 terakhir semua bareng-bareng 10. Alhamdulillah takbir. Kan saya bilang apa? Enggak ada hal yang mustahil bagi Allah. Emang kalau buat yang namanya benar nggak usah pakai malu. Yang malu kalau minta buat diri pribadi, betul nggak? Jadi silakan nanti Ustadz, saya biar kata 1 juta, umpama kata nih, biar kata 500.000, saya mau lihat Ustadz mana sih pesantrennya, datang ke tempat saya kasih tahu. Kalau kurang gitu dikata video, ame foto kurang, datang. Jadi istilahnya insya Allah itu benar-benar untuk penggunaan daripada dakwah yang nanti insya Allah di sana akan buat tahfidzul Quran, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya, terus kemudian IT-nya yang bisa ngedit segala macam, terus kemudian juga buat kitab-kitab dasar-dasarnya, amsilatinya yaitu nahu sorob dan seterusnya ya. Doain biar cepat jadi, Allah Ta'ala mudahkan segala langkah dan perjuangan saya. Amin ya rabbal alamin. Nama pondok pesantrennya Darul Hufaz Walidain. Dan tidak menutup kemungkinan biasanya yang malu, ada yang malu untuk nunjuk. Kalau yang malu samperin aja. Jadi biar kata enggak, istilahnya minta datengin saya nanti 10-15 menit saya ngobrol dulu dalam. Apalagi disediain makan kan ngomong-ngomong ini. Oh makan dong. Oke, sambil makan nanti ngobrol-ngobrol sama saya yang mau nyumbang. Mudah-mudahan dari yang gede, dari yang 1 juta, 500.000 sampai 2.000 perak, insya Allah bermanfaat. Tentu makin tinggi daripada nilai sedekahnya, makin tinggi pula nilai ganjaran dan pahalanya di sisi Allah. Insya Allah. Saya Abdurrahman Jelani. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kapan waktu kita berjumpa lagi, panjang umur, sehat walafiat dengan berkah Allah Subhanahu wa taala dan Allah Ta'ala mengizinkannya. Saya sekali lagi undur diri. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.